Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Bersama saya, Guru Takeshi. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sejarah Indonesia dari penjajahan hingga merdeka, agar anak-anakku sekalian kembali mengenal sejarah bangsa kita. Selamat menyaksikan. Nusantara, negeri yang elok dan kaya, memiliki daratan dan lautan yang terhampar luas, gunung-gunung yang berdiri kokoh, semua menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Tanahnya subur, sawahnya hijau, luas dan elok, kebun-kebunnya kaya hasil rempah. Masyarakatnya hidup makmur. Para petani berbondong-bondong turun ke sawah dan masuk kebun dengan tanpa tekanan dan tanpa rasa takut. Karena rempah-rempah dan kekayaan alam yang melimpah ruah, bangsa Eropa mulai berdatangan, salah satunya Belanda. Awal kedatangan Belanda disambut baik oleh masyarakat, karena motivasi mereka yang tercium adalah semangat perdagangan. Tapi seiring berjalannya waktu, kedok asli mereka mulai nampak. Mereka hendak dan berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara melalui VOC hingga berujung pada penjajahan. Reaksi keras berupa perlawanan dari rakyat Nusantara mulai digalakkan meskipun masih bersifat kedaerahan, mulai dari perang Diponegoro di Pulau Jawa, perang Padri di Sumatera, hingga perang di Sulawesi Selatan, yakni perang antara Kerajaan Gorontalo melawan Kompeni Belanda. Tahun 1666 meletus perang besar, adalah perang ketiga Kerajaan Gorontalo melawan Belanda. Sultan Hasanuddin bersama rakyat Makassar berjuang sampai titik darah penghabisan mengusir Belanda. Setelah perang usai, Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian perdamaian di Desa Bongaya dan menjadi titik awal kekalahan rakyat Makassar melawan Belanda. Kekalahan tersebut juga karena keberhasilan Belanda mengadu domba Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka. Demikian penjajahan terus berlangsung di Nusantara sampai 350 tahun lamanya. Tahun 1942, Jepang memasuki Indonesia dengan slogannya sebagai pelindung Asia. Tugasnya adalah mengusir Belanda, sekaligus mengakhiri penjajahan Belanda sebelum kemerdekaan. Jepang disambut baik karena niatnya dianggap untuk membantu Indonesia. Tapi itu semua bohong. Mereka justru menjajah Indonesia.
Penjajahan mereka jauh lebih sadis, mengerikan, dan sangat menyakitkan. Rakyat dibuat kelaparan, seluruh hasil panen mereka diambil secara paksa. Rakyat sakit, menderita karena penyakit, tidak ada obat-obatan. Rakyat berpakaian compang-camping, penuh tambalan. Dan parahnya, dalam keadaan seperti itu, rakyat dipaksa bekerja, Romusa. Keadaan ini menyebabkan banyak rakyat yang tewas. Kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang hancur. Dihancurkan dengan bom atom oleh Amerika. Kondisi Jepang melemah hingga dimanfaatkan oleh Indonesia untuk merdeka. Melalui perjuangan dengan pemikiran dan usaha-usaha politik, tokoh-tokoh Indonesia dari kalangan tua dan muda berhasil memproklamasikan kemerdekaan. Melalui Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Merdeka. Proklamasi menunjukkan bahwa kita telah merdeka. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang Pak Guru punya 3 tugas. Pilih 1 tugas dari 3 tugas yang ada, atau kerjakan sesuai yang diperintahkan guru kalian. Tugas pertama, tes sejarah. Tugas yang kedua, praktek proklamasi. Dan tugas yang ketiga, membuat produk poster atau komik. Demikian dari Pak Guru. Sekian dan terima kasih. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.